Pernahkah kamu melintasi mall mewah seperti Pavilion atau Mid Valley? Saat melihat baju dari merek internasional seharga ratusan hingga ribuan ringgit, apa yang kau rasakan? Apakah kau merasa bingung atau terkejut? Pada tahun 2026, industri tekstil di Indonesia telah bertransformasi. Mereka bukan hanya memproduksi kain pelikat atau baju sekolah murah lagi. Kini, Indonesia adalah pengekspor tekstil keempat terbesar di dunia, dengan nilai ekspor mencapai 13 billion dolar per tahun. Namun itu adalah kisah lama. Tahun 2026 membawa perubahan yang besar. Mereka bersaing bukan hanya dengan Vietnam atau Bangladesh, tetapi juga dengan Italia dan Perancis dalam segmen tekstil mewah dan teknikal. Sebelum kita mengupas lebih dalam, ada permintaan dariku. Temanku pernah mengatakan video tentang kain dan baju itu membosankan. Dia berpendapat aku tidak akan mendapat 1000 subscriber dengan topik ini. Aku ingin bertanya padamu, apakah kau menyadari bahwa baju yang kau pakai, langsir rumah, hingga tempat duduk mobilmu semua adalah tekstil? Jika kau menganggap industri ini penting untuk ekonomi kita, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Mari kita buktikan pada teman tersebut bahwa rakyat Malaysia sebenarnya peduli dengan kemajuan ekonomi regional. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua. Mari kita buka mata dengan sebuah fakta penting. Di Indonesia, lebih dari 4 juta orang bekerja di sektor tekstil. Itu hanya yang bekerja di pabrik, belum termasuk desainer fashion, model, dan penjual online. Di Malaysia, industri tekstil kita pernah berjaya di tahun 80-an. Namun, ketika kita mulai fokus pada semikonduktor dan elektronik, industri tekstil terlupakan. Akibatnya, hampir semua baju yang kita pakai kini merupakan barang impor. Pertanyaannya, mengapa Indonesia mampu berkembang pesat saat kita melambat? Rahasia pertama adalah dana Danantara. Pada tahun 2026, pemerintah Indonesia melalui dana berdaulat, mereka telah menginvestasikan berbilion dolar untuk mentransformasi pabrik lama di Bandung dan Solo menjadi pabrik industri 4.0. Mereka memanfaatkan robotik, kecerdasan buatan untuk desain, dan teknologi ramah lingkungan. Biaya produksi mereka semakin rendah, tetapi kualitas semakin tinggi. Sekarang, aku ingin bertanya, perhatikan label baju kalian hari ini. Tulis buatan mana? Cek dan komentarlah di bawah. Aku ingin tahu seberapa banyak barang Indonesia yang ada di rumah kalian. Kita akan memasuki zona persaingan pertama, yaitu fashion muslim atau modest fashion. Inilah yang paling membuat Malaysia merasa tertekan. Kita memiliki merek hebat seperti Nailovar dan Dak. Namun, Indonesia memiliki Button Scarves, Ria Miranda, dan Zaskia Sungkar. Perbedaan terletak pada skala. Indonesia mempunyai 230 juta umat Islam. Pasar domestik mereka cukup besar untuk menjadikan perusahaan-perusahaan ini menjadi raksasa. Ketika mereka kuat di dalam negeri, mereka melangkah ke New York Fashion Week dan London Fashion Week dengan anggaran besar. Contohnya, Button Scarves sudah membuka cabang di pusat-pusat perbelanjaan besar di Kuala Lumpur. Apakah menurutmu merek-merek Malaysia masih bisa bersaing? Atau kita sudah mulai kalah dalam permainan fashion muslim ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Zona pertarungan kedua lebih mencemaskan, yaitu tekstil teknikal. Ini bukan kain untuk baju raya. Ini kain yang digunakan untuk membuat tempat duduk kereta Tesla, kain penapis dalam industri kimia, hingga komponen pesawat. Indonesia telah mulai menarik pelabur besar untuk mendirikan pabrik tekstil teknikal di Jawa Barat. Mengapa? Karena mereka mempunyai industri otomotif yang berkembang pesat. Jadi, mereka tidak perlu mengimpor kain dari luar lagi. Bagaimana dengan Malaysia? Kita memiliki Proton dan Pro 2, tetapi apakah kain tempat duduk kereta kita buatan lokal atau masih beli dari jiran? Inilah yang aku maksudkan dengan ancaman. Kita mungkin memiliki merek, tetapi rantaian bekalan kita semakin menipis. Zona ketiga adalah kebangkitan batik premium. Dulu orang bilang batik Malaysia lebih indah karena teknik mencanting yang berbeza.
Tapi pada tahun 2026, Indonesia telah membawa batik ke tahap seni mewah. Batik tulis dari Solo kini menjadi simbol status global. Mereka tidak hanya menjual kain, tetapi menjual karya seni yang harganya bisa mencapai puluhan ribu ringgit sehelai. Yang paling penting, UNESCO sudah mengakui batik Indonesia sejak tahun 2009. Pengiktirafan ini membuat pasar dunia melihat Indonesia sebagai yang asli. Kau rasa, apakah batik Malaysia mampu bangkit semula? Atau kita harus menerima kenyataan bahwa dunia lebih mengenal batik Indonesia? Bagaimana pendapatmu? Lebih suka motif batik Malaysia atau batik Indonesia? Zona keempat yang paling luar biasa adalah e-dagang dan TikTok Shop. Di Indonesia, jualan langsung secara digital adalah karir yang sangat menguntungkan. Penjual baju di TikTok Shop Jakarta dapat menghasilkan berbilion rupiah dalam satu malam. Ekosistem digital mereka sangat cepat. Pabrik di Bandung bisa membuat baju pagi ini, dan petang sudah ada sesi langsung yang produk sampai ke pelanggan keesokan harinya. Kecepatan ini yang membuat merek fashion dari luar negara merasa takut untuk masuk ke Indonesia. Malaysia pun memiliki TikTok Shop, tetapi apakah pedagang kita mampu bersaing dengan harga dan kreativiti penjual Indonesia yang sangat agresif tersebut? Pernahkah kalian membeli baju dari penjual Indonesia di Shopee atau TikTok karena harganya yang sangat murah tetapi kualitasnya sangat baik? Bagikan pengalamanmu di bawah. Terakhir, kita perlu melihat fenomena streetwear. Merek seperti Erigo telah membuktikan bahwa merek lokal dari negara membangun dapat menguasai Times Square di New York. Bandung kini telah menjelma menjadi pusat streetwear Asia Tenggara. Jika kamu mengunjungi Bandung hari ini, kau akan melihat kreativitas pemuda mereka dalam mendesain baju yang tampak sangat internasional, tetapi tetap terjangkau. Fenomena ini bukan hanya tentang baju, tetapi juga tentang identity. Mereka bangga mengenakan merek sendiri. Pertanyaannya, apakah anak muda Malaysia bangga mengenakan merek lokal? Atau kita masih terikat pada merek barat? Jadi apa kesimpulannya? Apakah Malaysia benar-benar terancam? Jawabannya adalah ya, jika kita terus berada dalam zona nyaman. Indonesia telah menunjukkan bahwa tekstil bukanlah industri senja. Tekstil adalah industri masa depan. Apabila kita tahu bagaimana menggabungkan teknologi dan kreativiti, mereka memiliki populasi besar, sumber nikel untuk otomotif, dan kini mereka memiliki teknologi tekstil yang canggih. Malaysia harus bangkit. Kita perlu menghidupkan kembali klaster tekstil kita. Mungkin fokus pada tekstil teknologi tinggi atau tekstil semikonduktor. 3 hal penting yang perlu kau bawa pulang hari ini. Pertama, Indonesia bukan lagi kilang kain murah. Mereka kini merupakan pusat fashion global. Kedua, dana Danantara tahun 2026 adalah pemicu utama yang membuat industri mereka berkembang pesat. Ketiga, Malaysia memiliki peluang jika kita fokus pada inovasi, bukan hanya sebagai pengguna barang impor. Pertanyaan terakhir untuk kalian. Setelah mendengar semua fakta ini, apakah kalian merasa Malaysia seharusnya menginvestasikan berbilion ringgit untuk menghidupkan kembali industri tekstil kita? Atau kita biarkan jiran kita menguasai pasaran dan fokus pada hal lain? Aku ingin membaca setiap komentarmu. Jangan lupa tekan like jika video ini membuka matamu dan subscribe untuk analisis ekonomi yang lebih mendalam seperti ini. Tekstil bukan sekadar benang, tetapi mengenai marwah industri suatu negara. Sampai jumpa di video berikutnya.